Saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada kenalan-kenalan sahabat dari agama lain yang datang ke kami mempermasalahkan bahwa adanya sekarang ini banyak YouTube yang menjelek-jelekkan Yesus atau mempermasalahkan Injil atau mempermasalahkan ajaran iman Kristiani. Kenapa Romo kok tidak mengcounter hal seperti itu? Apa enggak itu sama dengan pembiaran dan akan berlarut-larut merasa bahwa mereka ini benar? Saya aja yang tidak Katolik sampai gemes, dia bilang. Saya rasanya pengen membalas dan menegur orang macam itu. Ya, saudara-saudari, saya juga orang yang tidak dari kecil Katolik. Saya juga pindahan dari pemeluk agama lain dan menjadi Katolik. Tetapi bahwa di keluarga kami misalnya diajarkan untuk jangan sekali-kali karena kita berpindah agama, lalu kita menjelek-jelekan agama sebelumnya. Itu tanda bahwa kita memeluk agama baru itu dengan sakit hati. Itu dengan sebuah kekecewaan. Jadi yang kita imani bukan kebenaran ajaran baru. Yang kita imani adalah kemarahan kepada yang lalu. Maka syukurlah sampai hari ini tidak tergoda untuk menjelek-jelekan agama lain. Maka kami pun juga menjawab kepada teman-teman lintas agama itu dengan mengatakan, memang ada godaan di dalam kedagingan kita ini untuk membalas dendam. Tetapi lalu apa bedanya? Bagi Katolik pilihannya adalah biarlah mereka ini berproses dengan kebenaran. Sehingga mereka nanti akan tahu sendiri, akan melihat kebenaran itu. Sehingga kita tidak perlu hanya akhirnya kebenaran itu digantikan dengan konfrontasi konflik menang dan kalah. Tidak. Kebenaran yang diimani itu mesti ditemukan dalam batin. Dan itu yang lalu akan muncul di dalam penghayatan. Memang saudara-saudari, bagi orang yang sedang marah dan sedang benci, maka tidak akan melihat kebaikan apapun di dalam diri orang yang tidak disukai. Maka mata sudah menjadi kabur dan seperti halnya memakai kacamata hitam, maka segala sesuatu menjadi gelap. Bagi kita memang tidak gampang untuk menghidupi iman akan Yesus, Sang Roti hidup ini. Banyak mungkin di antara kita sendiri juga sedang bergulat untuk memahami. Apalagi kalau kita anak-anak muda, kita ini jatuh cinta dengan agama lain, pemeluk agama lain. Godaan itu akan menjadi lebih kuat lagi. Sampai-sampai kita ini mulai bagaimana cara meragukan Yesus supaya kita bisa menemukan alasan untuk memeluk agama baru dikarenakan karena motif lain.
Ini seringkali juga menggoda kita dan juga anak-anak muda kita. Banyak orang yang juga kecewa. Kenapa ajaran Katolik itu untuk baptis saja kok susah? Memang ada dua faktor susah. Susah yang datang dari ingin kemudahan, dan susah karena dipersusah oleh orang-orang yang sebenarnya penerima tamu Tuhan yang kurang ramah dan kurang memberi kesempatan untuk menyambut dengan baik tamu-tamu Tuhan. Tetapi bagi kita saudara-saudari, bukan hanya sekarang, sejak zaman Yosua sekalipun, memang mempunyai iman yang berdiri di atas rasa syukur, itu lebih daripada iman yang dibangun karena menang perdebatan. Yosua mengajak bangsa Israel sesudah masuk ke tanah terjanji, orang-orang menggerutu, orang-orang mempermasalahkan kenapa percaya kepada Yahweh ini, Adonai ini, lalu menjadi sulit. Gitu. Kok tidak lancar seperti agama-agama suku lain? Yosua sama sekali tidak melarang. Silakan kalau kamu sesudah dibebaskan dari penjajahan perbudakan di Mesir dan sekarang sudah tiba di tanah terjanji dan kamu lupa akan kebaikan Tuhan bagimu, silahkan. Bahkan seluruh bangsa yang aku antarkan ini pindah agama pun, aku sama sekali tidak punya hak untuk melarang kamu. Tetapi maafkan aku karena aku tetap percaya kepada Yahweh, Adonai. Dan akhirnya orang-orang pun ikut bersama Yosua. Murid-murid Yesus juga demikian. Ternyata sesudah mendengarkan ajaran tentang roti hidup, kita ini mendengarkan tentang Yesus sebagai makanan, Yesus sebagai roti yang datang dari Allah bagi keselamatan kita. Karena daging kita ini makan dari makanan, tetapi roh kita ini makan dari makanan surgawi, yaitu Yesus. Kita mengimani Yesus yang adalah makanan pertumbuhan roh untuk sampai kepada Tuhan. Tapi ternyata bagi para murid ini susah. Ini iman macam apa? Lalu mereka mulai banyak bersungut-sungut dan meninggalkan Yesus. Maka Yesus bertanya kepada 12 murid, apakah kamu juga tidak ikut pergi? Dan tentu saja Petrus dan kawan-kawan, sebenarnya Tuhan, kami ini akan pergi kemana? Karena Engkaulah yang datang dari Allah bagi kami. Saudara-saudari yang terkasih, dalam apalagi kita ini anak-anak muda kita, untuk bertemu pacar yang sama-sama Katolik, tidak gampang, sulit. Lebih gampang kalau kita pindah agama dan lalu dapat pacar, bisa pilihannya banyak. Apalagi kalau kita ini tidak aktif di dalam kegiatan mahasiswa Katolik, tidak aktif dalam kegiatan gereja, maka kita sangat kecil kemungkinannya bertemu dengan anak-anak seiman. Itulah yang seringkali juga memperlemah kita, akhirnya untuk apa sih percaya pada Yesus? Tuhan Yesus juga bertanya kepada kita semua pada hari ini, apakah juga demi sebuah jabatan, demi sebuah karier kita ini rasanya kok sulit ya?
dalam dunia karier, jenjang karier, rasanya ikut Yesus tambah sulit. Apakah kalian juga tidak pergi bersama mereka? Semoga Anda semua pada hari ini bersama saya tetap dibimbing oleh Roh untuk bisa melihat mutiara berharga di dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus. Semoga kita juga semakin dimampukan untuk memilih, memegang, mengimani apa yang benar dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.